ya dari Mama Bella ucapkan kembali lagi ketemu dengan Mama Bella. Saat ini Mama Bella sibuk nyuapin Bella. Mama Bella di mana sih? Kok kayak kamar dalam kamar? Iya benar, ini kamar Mama Papa Bella. Kami mengungsi, maksud saya Mama dan Mama Bella mengungsi nih di kamar Mama Papa Bella. Soalnya di kantor Papa Bella yang berdekatan sama ruang makan sama kamar Bella itu deket banget kan, jadi takutnya pas Bella teriak-teriak kedengeran, jadinya kan gak konsentrasi tuh papanya Bella meeting sama teman-teman kantornya atau bosnya ya. Jadi lebih baik kita di sini aja ya Nang ya, safe ya buat bunda yang stay at home. Tetap stay at home, jangan kemana-mana dulu kecuali belajar nursery ya, karena itu juga buat kebaikan bunda dan keluarga dan teman-teman bunda yang lain. Nah kali ini Mama Bella mau cerita sedikit nih. Waktu itu Mama Bella pernah keguguran di kehamilan pertama. Sebelum hamil Bella, Mama Bella tuh pernah hamil tuh bunda, hamil anak pertama ya. Kami beri nama Kimberly. Ya itu tepatnya tahun 2018 bunda. Saya hamil, saya nggak terduga buat saya pribadi, tapi buat papanya expected banget ya dia. Saya hamil ya. Bulan Juni saya menstruasi, saya dapat menstruasi. Di bulan Julinya saya tidak dapat. Saya tunggu lagi bulan Agustusnya juga tidak dapat. Bulan Septembernya juga tidak dapat. Akhirnya bulan Oktober itu udah kayak 4 bulan ya lewat ya, telat ya. Akhirnya Mama dan Papa Bella putuskan untuk ngecek ke House Art. Kalau di Belanda itu kita semua harus punya House Art, diwajibkan punya asuransi dan punya House Art ya. Karena kalau kita mau ke rumah sakit kita perlu rujukan, surat rujukan dari House Art tersebut. Apa sih House Art? House Art itu kayak dokter pribadi ya bunda ya, dokter yang ngecek ke bunda gitu ya. Kalau bunda sakit apa dicek, konsultasi. Kalau dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit, House Art tersebut akan memberikan surat rujukan untuk pergi ke rumah sakit. Kalau tanpa surat rujukan bisa sih, bisa, tapi harus bayar sekitar 150 euro sampai 500 euro tergantung ya keadaan kondisi fisik bunda tersebut atau kalian ya. Kalau saya dulu saya lebih baik pakai surat rujukan, karena kalau ke rumah sakit gratis ya, nggak gratis juga sih soalnya kita bayar asuransi ya, asuransi kesehatan di mana itu wajib. Nah setelah ke dokter kami pun mengira itu cuma hormon, karena saat keadaan itu Mama Bella itu sedang sibuk banget ya, kerja lah, ngurusin perpanjang surat izin di Belanda ya, terus mau beli rumah sama Papa Bella, banyak banget ya dokumen informasi yang Papa Bella harus juga tahu, sana sini lah ngumpulin dokumen. Jadi sibuk banget, udah buat Mama Bella stres. Jadi dokter itu dan Mama Bella pikir itu hormon, wajar lah ya nggak dapet gitu ya. Tapi yang ditakutkan itu bisa berdampak kemandulan takutnya. Akhirnya mendengar si House Art bilang itu cuma hormon dan menunggu 1 bulan lagi, saya tidak puas. Saya ingin minta surat rujukan untuk ke gynekolog. Itu kali ya pronunciation-nya benar nggak sih ya? Correct me ya if I'm wrong. Gynekolog, dimana bunda atau pasien yang mau ngambil tindakan ultrasoundnya. Oke. Nah dari House Art dapat rujukan saya ke gynekolog. Saya sudah telat tepatnya 3 bulan ya.
sebesar bola pingpong gitu ya, darah menggumpal gitu, sebesar bola pingpong. Dan dokter tersebut bilang ini antara saya sedang hamil tapi tidak terdeteksi akurat di dalam tes speknya, tes kehamilannya, atau saya besoknya atau minggu depannya saya akan menstruasi. Dua kemungkinan itu ya. Bella sayang, mamam dulu nah. Saya sambil nyuapin ya. Inilah saya kalau bikin vlog loncat-loncat karena sibuk banget juga di rumah. Nah, kembali lagi. Setelah saya mendengar resultnya dari dokter itu ada bola darah sebesar bola pingpong antara hamil dan mendapatkan menstruasi, dan dokter itu juga menyarankan sih untuk saya menyarankan untuk saya mengecek kembali dalam beberapa 3 hari kemudian apakah saya hamil atau tidak ya. Nah, Papa Bella itu ke dokter itu hari apa ya, hari Rabu kalau nggak salah. Jadi hari Sabtunya Papa Bella ngecek pagi-pagi, kami berdua ngecek, dan Papa Bella bilang dong, karena feeling dia kuat saya hamil, dia tanya, Mama Bella, what do you think? Menurut kamu hamil apa enggak? Saya pikir, enggak lah, itu cuma hormon. Sayang, aku baru tahu, Mama, apa? Oh ya. Dadah, apa sayang? Nyam. Jadi mau kasih makan ya Bunda ya. Sambil terempasi, nanti di vlog yang berikutnya Bella akan kasih tahu ya. Itu lahiran Bella sampai dalam progres Bella bulan per bulan ya. Nah itu pun kalau Bella sekolah. Aduh anak mama. Nah sesudah itu Mama Bella hasilnya positif. Mama Bella bilang banget dong, banget tuh banget nih. Dan saya pun nanya, really? Beneran saya hamil? Karena saya pernah menikah 2 tahun setengah dengan orang Belanda juga, tapi saya nggak bisa hamil ya sama orang itu. Tapi sama Mama Bella langsung top chair. Alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan kasih berkat yang luar biasa saat itu. Walaupun nggak terduga, walaupun Mama Bella tuh saat itu juga nggak expect ya. Mama Bella sibuk kerja, lagi pengen kerja nyari duit gitu ya, banyak lah yang dipengenin, traveling lah apa. Tapi Mama Bella pengen anak. Akhirnya di dalam tes pack itu tertulis 1 strip 2. Apa artinya yo, ya kan? Artinya itu Mama Bella sedang hamil 3 bulan, 3 minggu, jalan 4 minggu saat itu ya. Tapi pikir lagi, kok 3 minggu sih, kan telatnya 3 bulan gitu ya. Tapi memang kenyataannya emang hamilnya 3 minggu gitu, walaupun telatnya 3 bulan. Akhirnya setelah itu keadaan hamil pun rasanya nggak enak, hamil pertama itu, karena perasaan Mama Bella tuh perasaannya kayak ditusuk-tusuk gitu ya, perut bawah kayak ditusuk-tusuk pisau. Pokoknya sakit banget lah pokoknya. Bunda ya, kayak ditusuk-tusuk pisau. Nah bulan Novembernya, bulan November pertengahan itu kan sudah mencapai 5 minggu di kayaknya akhir bulan Oktober kalau nggak salah ya, nggak lupa juga tanggalnya ya, itu 3 minggu, itu masih pertengahan bulan November udah 5 minggu. Terjadi hal yang tak terduga juga. Nah karena saya itu juga kerja ya Bunda, kerja saya itu hitung-hitung ya, memakai pikiran, terus juga memakai fisik. Kadang-kadang kalau misalnya saya harus mengangkat kotak atau box dari bawah ke atas lemari ya, nah agak berat juga itu boxnya ya. Nah Bunda, hati-hati loh kalau hamil itu, jangan ngangkat yang berat-berat ya. Kalau pas lagi hamil jangan kayak saya waktu itu, harus tahu apa sih yang harus dilakukan dan apa sih yang tidak harus dilakukan.
saat hamil ya Bunda. Nanti saya akan bahas itu nanti kan di sini ya. Nah, setelah di bulan November pertengahan, tepatnya tanggal 15 saya lagi di kantor ya. Saya kerja dari jam 2 siang terus jam malam ya. Kerja saya di Schiphol, daerah airport sana, dekat airport Schiphol sana. Sekitar saya tuh semalam dari jam 2 siang sampai jam 11 malam pekerjaan saya, dan saya sampai rumah jam setengah 1 atau jam 12 malam tergantungnya lamanya transportasi. Kadang-kadang kereta itu delay atau cancel dan sebagainya lah ya. Nah itu buat juga stres juga kan ya kalau transportasi ini kayak gitu ya. Dan pulang agak lama itu juga melelahkan kan buat orang hamil ya. Jadi kandungan saya itu lemah, ditambah ya yang harus saat hamil itu Bunda harus minum asam folat 3 bulan sebelum program hamil seharusnya ya. Tapi saya nggak punya preparation apa-apa. Pokoknya hamil, kalau saya tahu hamil 3 minggu, suami saya langsung beli asam folat dan vitamin-vitamin untuk kehamilan. Di Belanda ini juga saya tidak diberikan susu khusus untuk orang hamil, karena kebanyakan penduduk orang Belanda, kami semua itu minum susu setiap hari. Jadi susu hamil itu nggak ada, yang khusus untuk kehamilan itu di mana nggak ada. Cuman vitamin untuk orang hamil, asam folat dan segala macam sudah, misalnya 1+1 itu ada ya. Tepatnya November pertengahan, saat saya kerja pas mau break ya jam 5 sore itu, sebelum saya mau break saya selalu pergi ke kamar mandi untuk pipis dan untuk cuci tangan dulu ya. Saya lihat darah di dalam celana dalam saya, ada darah. Saya bilang kok ada darah, biasanya nggak ada darah. Akhirnya saya curiga dong, ini apa? Saya fotoin ke suami saya. Terus suami saya bilang, udah kamu pulang, jangan lama-lama lagi, kamu pulang aja, izin pulang cepet ya, kerja setengah hari aja. Akhirnya saya pulang. Sakit bawah saya tuh makin sakit. Sebelum pendarahan pun memang sudah sakit ya. Itu hamilnya aneh banget juga sih menurut saya. Kok sakit banget, kayak tusuk-tusuk ya perut saya, bawah saya itu ya. Nah saya pulang, saya tinggal di Leiden saat itu sama bapak saya, sama bapaknya Bella, dan rumah sakit Leiden itu dekat ya ke Leiden train station. Saya sampai di train station, bapaknya bilang kalau kita ke rumah sakit kita harus pakai surat rujukan dokter ya. Ya sudah, kita pergi ke emergency aja. Ya, tetap juga itu harus bayar, terpisah. Itu juga harus bayar. Jadi bapaknya nggak peduli lah mau bayar atau enggak, yang penting pergi aja daripada nunggu besoknya. Di emergency saya ketemu dokter, cerita apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, ada pendarahan, darahnya saya dilihat, terus kramnya sakitnya saya kasih tahu sama dokter tersebut, dan dokter tersebut menyarankan saya cuma istirahat. Saya bilang bisa nggak dok, saya di ultrasound, cek pakai ultrasound di sini. Dokternya bilang di emergency sini tidak ada alat ultrasound, ada di rumah sakit. Walaupun mereka berdekatan, tapi mereka beda gedung dan mereka harus bikin janji lagi untuk ke ultrasound ini, untuk melakukan tindakan ultrasound ini harus bikin janji ke gynekologi. Saya harus bilang ke bikin janji sendiri, atau si dokter yang di emergency ini bikin janji dan kasih tahu ke saya. Setelah menunggu hari Kamis, nggak ada kabar dari dokter emergency kapan saya bisa ke rumah sakit untuk diambil tindakan ultrasound. Hari Jumatnya darahnya lebih banyak keluar, dan saat saya tahu darah itu mau keluar, ada tanda-tanda yang udah jadi di bawah ini, rasa sakit ketusuk-tusuk itu lebih intens dan lebih sakit, dan di punggung bawah atau di belakang sini ya, kalau Anda bisa lihat itu kayak ada kontraksi
nggak bisa ngaduk-ngaduk itu toilet ya. Terus bilang aduh mudah-mudahan bukan si Kimberly yang keluar ke itu gitu ya. Tetap setelah keluar darah yang besar itu pertama keluar ke toilet, darah kental ini juga berkelanjutan banyak. Nah, yang di dokter, tindakan dokter di sini apa ya, kita nggak bisa panggil dokter juga, kita tidak bisa ke house art karena itu kondisinya 1 malam. Satu-satunya cara ya harus ke emergency ya, tapi saya tidak mau ke emergency. Hari Jumat itu banyak banget darah keluar, darah kupal keluar sampai saya harus painkiller. Jadi painkiller dosisnya 1000 miligram gitu ya, tidak per tablet tapi satu dosis antibitik. Tetap saya ambil 4 pun saya itu sakit masih terasa, saat itu pun masih terasa sakitnya luar biasa yang saya alami saat itu. Jadi itu hari Jumat ya, yang buat kami berdua sedih dan sakit, saya pribadi fisik dan juga mentally dan pikiran itu saya sakit banget, sedih gitu. Dan dalam kesalahan itu tetap kami berdua berdoa, apalagi suami saya lebih sedih daripada saya, nggak tahu kenapa saya hamil dia yang lebih sedih. Mungkin karena dia yang pengen banget anak saat itu ya, jadi sedihnya kehilangan itu rasanya gimana gitu ya. Wah sedih, saya nggak pernah lihat dia nangis ya, nangis kejar-kejarnya lah gitu. Tapi nggak mau nyalahin Tuhan karena semua terjadi atas kehendak Tuhan dan semuanya baik buat kami berdua saat itu. Yang kami syukuri adalah kami diberikan kesempatan untuk mengetahui bahwa kami berdua sebenarnya subur, kandungan saya subur dan sperma suami saya juga bagus gitu ya. Kalau enggak saya nggak akan hamil gitu. Itu aja yang saya syukurin, dan ditambah lagi saya syukurin bahwa suami saya bertanggung jawab ternyata ya, selama saya hamil dia merawat, dia orangnya strict kalau masalah makanan dan segala macam. Pokoknya siaga itu, suami siaga itu. Terus dia juga bersyukur, kami berdua juga bersyukur kalau saya sehat gitu. Maksudnya walaupun saat keguguran saya tetap kuat dan diberikan kesehatan dan tidak sampai tewas gitu. Jangan sampai aku. Jadi dan hari Sabtunya tetap di rumah dan tetap pendarahan selama berapa minggu gitu ya, pendarahan terus. Dokter, apa yang dilakukan bidan di sini? Sebenarnya bidan di sini kan nggak melakukan apa-apa ya sebelum 8 minggu kandungannya. Jadi pas dokter itu tahu saya keguguran, mereka nggak mau ngecek badan saya, cuma kasih solusi atau ngecek lewat telepon lah, kayak gimana keadaan suami istri kamu, apa yang berapa mililiter of the blood atau darah yang keluar banyak atau enggak, apakah keadaan istri kamu lemahnya itu enggak lemah banget ya, jangan sampai dia tewas karena kehabisan darah. Tapi semua terkontrol, walaupun si bidan itu mengontrolnya lewat telepon saja. Akhirnya pendarahan terus November itu kan ya, kami seminggu atau 2 minggu kemudian kami ke dokter house art, dokter pribadi kami, untuk ngecek kandungan saya pribadi. Terus kata dokter itu biasanya
karena alasannya kalau di kuretas takutnya saya nggak bisa hamil lagi karena alat operasi itu menyentuh bagian sensitif atau hidung telur saya. Itu yang ditakutkan mereka. Akhirnya di tengah Desember saya masih pendarahan. Saya kesel dong sama dokternya, dokter rumah sakit ya, yang ultrasound, yang ngambil tindakan ultrasound buat saya. Saya bilang, dokter, saya sudah capek nih, pendarahan terus, udah sebulan lebih nih, sebulan lewat 1 minggu. Tolong dong ngambil tindakan lain. Kalau saya ingin dibersihkan secara operasi aja kuretas gitu ya, sebelum akhir tahun ini, tahun 2018. Dokter, kalau mau ngomong sama dokter ini untuk diambil tindakan yang lebih serius, Bunda harus ngomong yang serius ya, di bulanannya harus serius dan agak sedikit drama gitu ya. Kesal banget ya, Bu. Kalau di sana kan ya lebih bagus begitu sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan dokter sana ambil tindakan langsung oke, kuretas, oke, langsung operasi ini, operasi itu, belum tentu itu keadaannya. Kalau di sini harus benar-benar dianalisa dulu penyakitnya apa, perlu operasi atau enggak. Itu pun kuretas itu mau saya sendiri karena saya pengen benar-benar bersih ya rahim saya. Di tanggal 28 itu saya ingat banget, pokoknya tanggal-tanggal yang saya ngalamin yang nggak bisa dilupain itu saya ingat. 28 Desember akhirnya saya kuretas. Bikin kuretas itu saya bikin janji, dokter itu bikin janji untuk ngambil pembedahan sama dokter bedah gitu ya. Dan akhirnya tanggal 8 Desember saya di kuretas. Di rumah sakit pun sebelum saya di kuretas ada dokter yang menanya biodata saya lah untuk mengganti pakaian saya gitu ya, mengganti pakaian saya dari pakaian biasa untuk pakaian operasi. Terus saya ya rekor mama setelah saya diganti pakaiannya dan diambil biodatanya, saya dirujuk ke ruang ruang tunggu orang-orang tunggu beberapa menit. Dokter di sana memasangkan beberapa selang infus dan darah gitu ya, karena kan menunggu untuk pasien-pasien yang sudah dioperasi di sana. Terus saya juga dokter-dokter sana mempersiapkan alat-alat operasinya ya. Dan saya masuk ke ruang operasi, saya juga dikasih obat bius. Obat biusnya itu kayak obat tidur kayaknya ya, karena walaupun saya lihat operasi saya sampai ngimpi-ngimpi gitu loh. Lucu ya, sampai ngimpi sampai tertidur. Jadi nggak kerasa sama sekali lagi apa-apain di dalam tuh, nggak ngerasa sakit apa-apa, cuman habisnya lemes banget. Setelah operasi saya dikirim kembali ke ruang tunggu tadi dalam keadaan masih terbius, dan suami saya juga harus menunggu sekitar 1 atau 2 jam atau 3 jam ya, lupa saya ya, sampai pokoknya obat biusnya itu hilang. Setelah obat biusnya hilang, saya langsung pulang. Nggak kalau di Indonesia mungkin menginap ya. Di sini pokoknya habis tindakan operasi apa-apa harus pulang. Kecuali yang benar-benar koma atau yang sangat serius banget gitu kasusnya. Jadi karena saya cuma kuretas, saya suruh pulang dengan keadaan lemes, nggak bisa jalan. Saya harus pakai kursi roda, jalan pun bertani-tani. Nah, setelah saya dapat kuretas itu tanggal 28 ya, cuma 3 hari pendarahan kayak menstruasi biasa gitu. Pendarahan lama-lama dikit, keadaan saya pulih. Saya merasa badan saya tuh bersih gitu ya, dan ringan lagi gitu ya setelah kuretas. Dan dokter pun ya nggak nanya-nanya lagi apa sih, apa aja gitu, nanya-nanya lagi. Cuman dia nanya kalau misalnya semua baik-baik saja gitu, kalau ada apa-apa telepon house card karena mereka nggak mau ngecek orang yang hamil di bawah umur 8 minggu.
tanggal 11 Januari itu menstruasi pertama, selesainya 17 Januari ya. Dan setelah itu ya, setelah menstruasi pertama, papanya udah gak sabar pengen punya anak ya, begitu deh. Akhirnya bulan Februari itu, bulan Februari tanggal berapa aku lupa, terus kita menemukan kalau saya hamil lagi selama 3 minggu, hamil 3 minggu. Oke deh, itu yang Mama Bella bisa sampaikan. Keguguran itu sakit ya bunda, dan juga sedih banget gitu ya kehilangan, apalagi buat para bunda dan ayah yang menunggu lama bayi atau anak yang tidak bidangkan. Tapi jangan khawatir bunda, harus berpikiran positif ya. Tandanya kenapa bunda dikasih keguguran, Tuhan sebenarnya memberikan kepercayaan bunda seorang anak ya. Yang harus bunda lakukan adalah menjaga kesehatan bunda ya, pikiran, badan, jasmani ya, rohani juga, semuanya harus dipersiapkan untuk benar-benar sehat. Dan ditambah lagi diizinkan keguguran itu juga menandakan bahwa oh ya, ternyata bunda itu bisa hamil. Ya hanya saja bunda harus menjaga kesehatan ya, itu pesan saya. Dan buat bunda di sana, di luar sana yang ingin punya anak atau yang sedang keguguran, jangan khawatir dan jangan takut, dan terus berpikiran positif, bunda pasti bisa. Dan kalaupun bunda pernah mengalami keguguran, jangan sedih lagi, pasti Tuhan kasih yang terbaik ya. Anak-anak bunda yang cerdas, anak-anak bunda yang baik-baik, yang sehat-sehat, dan Tuhan kasih yang terbaik ya. Pokoknya itu pesan saya buat bunda di sana, dan buat ayah-ayah tetap siaga dan bantu bundanya, dan juga tolong bunda di rumah supaya bunda bisa menjaga kesehatannya dan kehamilannya sampai anak bunda dan ayah lahir dengan selamat dan sehat. Itu pesan saya. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya, yaitu tentang kehamilan saya saat saya hamil Bella. Duduy.